Ya, pemirsa, libur Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 menjadi momen yang ditunggu-tunggu bagi para pengusaha hotel dan restoran. Adapun destinasi-destinasi favorit seperti Bandung, Yogyakarta, dan Bali menjadi daerah yang bakal mencatatkan peningkatan okupansi maksimal. Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 menjadi momen yang ditunggu-tunggu para pengusaha hotel dan restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memprediksi kunjungan wisata tahun ini meningkat. Selama tidak ada gangguan alam dan kebijakan yang kontraproduktif, pelaku usaha masih optimis dengan tren Nataru tahun ini. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyatakan peningkatan omset akan berbeda untuk setiap daerah. Namun Yusran menegaskan destinasi-destinasi favorit seperti Bandung, Yogyakarta, dan Bali menjadi daerah yang bakal mencatatkan peningkatan okupansi maksimal. Adapun angkutan udara masih menjadi salah satu alat transportasi favorit pada momen libur Nataru kali ini. Prediksi Kementerian Perhubungan sekitar 4 juta orang berlibur menggunakan angkutan udara pada momen libur panjang ini. Angka tersebut naik 19% dari tahun sebelumnya. Berbagai sumber Adix Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini bahwa dari pelaku usaha, khususnya dari industri hotel siap menyambut Nataru tahun 2023. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI. Halo, selamat pagi Pak Maulana. Ya, selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelumnya kita akan mohon juga penjelasan lebih jauh ini. Bagaimana sih kondisi terkini dari industri hotel dan restoran di Indonesia di penghujung tahun 2023 ini Pak Maulana, silakan. Ya, kalau kita melihat kondisi ya, saat sejauh ini memang kalau berdasarkan data okupansi di tahun 2023 ini sampai kalau kita melihat dari data BPS ya itu bahwa rata-ratanya sampai bulan September itu sudah hampir sudah hampir mencapai 50%. Nah, ini kalau kita bicara keterkaitan dengan okupansi rate pada zaman tahun 2019 mungkin kita hanya tinggal sedikit minusnya ya, sekitar 4%-an. Jadi masih ada optimisme bahwa tahun 2023 ini kita bisa ditutup dengan okupansi yang mungkin akan bisa melebihi 2019. Namun demikian bahwa ada juga yang menjadi catatan bahwa kalau itu kita tadi bicara rata-rata nasional, namun penyebaran okupansi itu kalau kita perhatikan itu tidak merata ke seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara recovery mungkin kita masih jauh ya karena ada hanya daerah-daerah tertentu saja yang sudah mencapai okupansi recovery okupansi, tapi masih banyak sebagian besar daerah yang belum mencapai recovery okupansi pada tahun 2023 ini. Nah, jadi masih menyisakan PR yang cukup banyak di tahun 2024 nanti untuk bagaimana melakukan pemerataan okupansi itu sehingga bisa paling tidak bisa menunjukkan kembali seperti 2019. Demikian Mas. Baik, lantas bagaimana dengan libur Natal dan Tahun Baru begitu tahun ini? Apakah benar-benar nantinya juga bisa menjadi booster nih untuk kinerja dari industri hotel dan restoran kita? Ya, tentu kalau kita bicara libur Natal itu adalah salah satu merupakan libur yang bisa memicu pergerakan khususnya wisata Nusantara ya, domestik ya, karena libur akhir tahun ini juga memiliki rentan libur yang cukup panjang kalau kita perhatikan. Ini juga terjadi di setiap tahunnya. Jadi ada dua di Indonesia yang kita kenal libur yang bisa berkontribusi okupansi di Indonesia itu adalah libur Lebaran dan libur Natal. Nah, untuk tahun ini di 2023 tentu kita masih tetap masih optimis ya ini akan terjadi pergerakan khususnya yang pergerakan domestik. Namun tentu pergerakan ini juga ada tantangannya Mas. Jadi maksudnya khusus untuk Pulau Jawa mungkin pergerakan itu masih bisa dikatakan optimis ya, terjadi pergerakan yang cukup signifikan karena memang tantangan dari pergerakan itu adalah transportasi sebenarnya. Nah, transportasi yang menjadi masih challenging sebenarnya kalau kita bicara dari perspektif hotel itu untuk daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari sumber pergerakan itu adalah transportasi udara.
ya mungkin dikhawatirkan akan terjadi peningkatan atau juga tantangannya kali ini kan juga daya beli masyarakat ya, itu juga menjadi tantangan sehingga Hmm. pergerakan yang terlalu jauh mungkin akan menjadi sedikit menurun. Tapi kalau sekali lagi pergerakan-pergerakan yang bisa didukung atau disupport dengan transportasi darat itu akan menjadi tren yang cukup positif nanti untuk libur akhir tahun ini. Daerah mana saja yang sudah dipetakan mungkin dari teman-teman PHRI yang mungkin ini menjadi salah satu challenging juga yang harus dituntaskan begitu kerjasama mungkin dengan pemerintah terkait ataupun pengelola dari transportasi tadi begitu baik darat, laut maupun udara. Kalau kita perhatikan memang saat ini tren ya semenjak setelah COVID itu kan tren transportasi darat itu khususnya kendaraan pribadi itu menjadi sesuatu yang menarik ya, menjadi favorit untuk orang pergi berlibur. Mungkin dinilai juga cukup murah dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kemudian juga didukung dengan infrastruktur yang cukup baik saat ini. Nah, ini yang mungkin akan menjadi tantangannya adalah daerah-daerah yang dicapai lebih dari 6 jam atau lebih dari 12 jam untuk mencapai destinasi tersebut. Kita mengenal begini Mas, Hmm, bahwa sumber pergerakan terbesar itu kan adanya di Jakarta ya, itu oke. yang paling utama. Nah tentu titik nolnya itu bisa kita lihat dari Jakarta. Kalau kita secara global gitu loh, nanti mereka akan bergerak ke sepanjang Pulau Jawa dan juga ke Sumatera ya. Kalau Jawa itu juga sampai ke Bali khususnya. Nah yang menjadi tantangan itu adalah ke ujung Sumatera atau lintas dari provinsi nanti yang menyeberangi laut itu yang akan menjadi tantangan nanti. Hmm. Baik itu dia ya, berarti memang kalau untuk wilayah Jawa, Bali mungkin itu menjadi suatu hal yang biasa begitu ya dilakukan begitu aktivitas tadi dari titik nolnya Jakarta kemudian ke destinasi-destinasi wisata lainnya. Tapi kalau kita lihat persiapan-persiapan yang sudah dilakukan teman-teman PHRI seperti apa? Apakah ada harapan bahwa okupansi hotel akan maksimal? Mengingat tadi Anda katakan per bulan September saja sudah 50% ini. Ya kita kalau dari sisi akomodasi tentu Hmm, mereka itu sumber utama ya dari oke. Jakarta. Lintas provinsi tetangga itu juga menjadi targeting. Nah jadi kalau ditanya apakah mereka sudah prepare juga untuk akhir tahun ini tentu pasti. Hmm, Itu karena tadi saya sampaikan bahwa eh, Natal libur akhir tahun yang di dalamnya ada Natal dan dan pergantian tahun itu malah adalah salah satu yang menjadi potensi kontribusi okupansi terbesar juga di hotel sehingga banyak apalagi khususnya yang memiliki destinasi-destinasi pariwisata ya, ya. destinasi favorit. Tentu mereka akan mempersiapkan jika terjadi nanti lonjakan Hmm, daripada pengunjung atau tamunya nantinya. Itu salah satu persiapannya. Selain itu, ya. kalau kita perhatikan juga masuk di hotel atau restoran, tentu temanya sekarang sudah masuk ke dalam temanya akhir tahun atau Natal. Nah itu yang Oke. terjadi. Karena hotel, restoran atau fasilitas publik ya seperti mall itu mereka selalu mengikuti tema Hmm. liburnya. Jadi kalau kita lihat sekarang nuansanya juga akan menjadi nuansa akhir pergantian tahun dan juga Natal. Demikian. Oke, aktivitas pemesan atau booking ini sudah mulai banyak dilakukan tidak dalam laporan mungkin dari teman-teman PHRI begitu hotel-hotel daerah mana saja begitu yang sudah mulai mengalami peningkatan? Apakah rata Pak dari jenis-jenis hotel mungkin dari bintang 1 sampai dengan bintang 5 begitu yang ada di Indonesia? Nah, memang ini menjadi satu kendala kami ya untuk menerima namanya bookingan informasi atau data bookingan di awal. Ya. Nah, karena ini Mas kondisinya sekarang memang tren Hmm. reservasi itu lebih besar kepada tren reservasi last minute. Karena kemudahan Oke. untuk melakukan reservasi dengan zaman digital sekarang kan juga banyak ya. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa mayoritas juga trennya untuk menggunakan transportasi darat itu juga itinerary mereka bisa diubah anytime sehingga banyak Hmm. menggunakan platform pada saat last minute untuk melakukan reservasi. Namun tidak tertutup kemungkinan juga mereka melakukan reservasi. Tapi kalau dari data yang kami terima reservasi itu tidak pada umumnya itu mungkin tidak lebih daripada 30% ya untuk Oke. tapi lonjakan itu mungkin akan terus meningkat pada setiap saat ya. Tapi Ya, ya. data yang saya sampaikan tadi adalah rata-rata, namun di daerah-daerah tertentu mungkin ada yang bisa lebih dari di atas itu, Mas. Baik.
Dan kita tahu juga sebagian besar hotel berbintang anggota dari PHRI kan sudah menyiapkan paket-paket untuk liburan Nataru tahun ini. Nah, seperti apa paket-paketnya, kemudian sosialisasi apa yang sudah diberikan begitu kepada masyarakat? Tahan dulu jawabannya, Pak Maulana, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data terkait dengan potensi dari rute penerbangan terpadat begitu di Indonesia. Baik, untuk domestik begitu kita lihat pada saat libur Nataru mendatang begitu, Jakarta ke Denpasar, kemudian Jakarta Makassar, Jakarta Medan dan Jakarta Surabaya. Ini dia 4 kota besar yang akan menjadi potensi yang besar begitu ya untuk adanya pergerakan manusia ataupun para calon penumpang begitu untuk angkutan udara ke beberapa daerah tadi dalam menyambut libur Nataru. Sementara ini yang menarik, internasional Jakarta Singapura dan Pasar Singapura. Berarti Singapura ini benar-benar sampai sekarang masih menjadi destinasi yang paling favorit nampaknya oleh masyarakat Indonesia ya untuk bepergian dalam menikmati masa libur panjang akhir tahun. Dan berikutnya kita lihat angka recovery rate penumpang. Untuk penerbangan domestik 84,6%, kemudian penerbangan internasionalnya 93,5%. Dan berikut proyeksi puncak arus angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Keberangkatan Jumat 22 Desember 2023, kemudian juga ada Jumat 29 Desember 2023 dengan arus baliknya Selasa 2 Januari 2024. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Baik Pak Maulana, menarik kalau kita cermati dengan potensi rute penerbangan terpadat untuk domestik, nampaknya 4 kota besar ini masih mendominasi ya, Denpasar, Makassar, Medan, dan Surabaya. Tapi yang menarik Singapura ini untuk penerbangan internasional sampai saat ini belum tergoyahkan. Pandangan dari teman-teman PHRI seperti apa? Ya, karena kita masih melihat saat ini ya bahwa memang itulah menjadi tantangan kita untuk meningkatkan pergerakan domestik sepanjang liburan di Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita melihat kalau kita lihat data ya berdasarkan basis datanya bahwa harga tiket untuk ke luar negeri itu justru lebih murah ya. Singapura lebih murah dibandingkan kalau kita traveling di domestik atau di Indonesia. Nah, itu yang menjadi tantangan kita paling besar sebenarnya. Sebenarnya PR yang paling besar kita untuk mengangkat kembali pergerakan domestik itu harusnya didukung dengan bagaimana mengidealkan harga tiket pesawat. Karena pesawat ini sebenarnya merupakan transportasi yang favorit di Indonesia karena kita merupakan negara kepulauan. Jadi lintas provinsi, yang lintas pulau ini yang mesti dicarikan jalan keluarnya. Kalau Pulau Jawa memiliki berbagai macam alternatif transportasi. Di darat aja kita punya kereta cepat, kita punya kereta, kita punya kendaraan angkutan darat yang cukup banyak dan bisa juga dengan angkutan pribadi karena infrastruktur cukup baik. Sebagian di Sumatera mungkin sudah baik, kembali juga cukup nyaman dan baik untuk lintas daratnya, makanya pergerakannya juga meningkat dengan melalui darat sekarang untuk domestic traveler kembalinya. Nah, tapi bagaimana dengan lintas pulau yang lain? Seperti tadi kalau kita perhatikan arus padat yang ke Medan. Medan ini kalau lintas darat dari Jakarta mungkin cukup jauh ya. Mungkin mereka sudah harus meningkatkan ini. Nah, salah satu yang kami berharap dari pemerintah bahwa kalau kita bicara pergerakan domestik, bagaimana kita bisa kompetitif dengan angkutan udaranya, kita sebenarnya juga harus kita berharap dari pemerintah bagaimana pemerintah bisa mengalah untuk menarik penerimaan negara bukan pajak sehingga PSC pesawat itu bisa mungkin jauh lebih murah dan termasuk juga yang harus dipikirkan itu pajak-pajak termasuk pajak dari aftur dan juga pajak spare part dari pesawat yang kami dengar merupakan bagian paling berkontribusi untuk menaikkan cost operasional daripada pesawat itu sendiri. Karena kalau industri aviasi ini ditekan terus kan juga bisnis itu mungkin tidak akan menarik ya, atau kita berpaku kepada batas atas ya. Sementara cost operasional yang terus meningkat, tax-nya juga makin meningkat, ini juga tidak membuat industrinya akan sehat. Dan safety juga menjadi utama untuk hal ini. Kami berharap itu yang dilakukan oleh pemerintah sih
ada inovasi dari kebijakan khusus di industri penerbangan. Oke, dan sejauh ini dari teman-teman PHRI sudah adakah menjalin komunikasi dengan maskapai penerbangan atau pemerintah sendirilah begitu untuk menyikapi sehingga momen Nataru ini benar-benar bisa dimanfaatkan juga oleh industri hotel dan restoran dan juga mungkin masyarakat juga bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif begitu. Sebenarnya hal ini sudah sering ya melalui forum-forum tertentu kami sampaikan, namun tentu kan ini kembali lagi kepada pemerintah bagaimana cara melihat usulan ini. Karena sekali lagi kita perhatikan bahwa kita perhatikan di setiap daerah itu, apalagi yang menggunakan penerbangan perintis, contohnya Kupang ke Labuan Bajo, di mana Labuan Bajo merupakan super prioritas, itu juga menjadi tantangan tersendiri karena harga tiketnya cukup mahal. Kemudian kita lihat juga tantangan destinasi prioritas seperti Labuan Bajo yang seharusnya wismannya dipicu untuk meningkat tapi juga tidak memiliki international direct flight. Nah sekali lagi yang paling penting di sini adalah tentu kita harus masuk ke dalam substansi masalahnya. Kenapa harga tiket itu meningkat? Tidak dilihat dari sisi industrinya saja, tapi bagaimana negara juga memberikan suatu insentif demi pertumbuhan pergerakan di setiap daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi harga tiket dari Jakarta ke Bali itu justru lebih mahal daripada Jakarta ke Singapura ataupun sampai ke Bangkok ya. Yes, itu dia berarti memang masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan begitu, di mana pemerintah harusnya bisa berperan lebih jauh lagi begitu apabila memang bisa memberikan kontribusi terkait dengan industri hotel dan restoran, kemudian juga pariwisata di Indonesia melalui tadi ada insentif dari sisi entah itu pajak yang diberikan begitu dari taxnya khususnya mungkin dari airport tax dan lain-lain. Tapi kita lihat dari sisi teman-teman PHRI sendiri untuk menyambut Nataru, kalau kita kembalikan lagi dengan paket-paket tadi yang sudah disiapkan dan ditawarkan kepada masyarakat ini bagaimana dan seberapa menariknya ini bisa menjadi daya tarik supaya mereka bisa menggunakan jasa hotel dan restoran dari teman-teman PHRI. Jadi begini Mas, tentu kalau libur akhir tahun ini menjadi sesuatu yang challenging yang memang konteksnya tuh berbeda dengan, kan kita punya dua besar libur di Indonesia, yaitu Lebaran dan Tahun Baru. Di momentum tahun baru, libur tahun baru ini tentu memang harus berbagai macam paket yang ditawarkan kepada masyarakat ya, karena konteksnya itu berbeda. Biasanya pergantian tahun itu ada berbagai macam paket yang mereka tawarkan adalah misalnya dinner atau pada saat dinner itu ada berbagai macam acara yang ditawarkan ya kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi daya tarik. Belum lagi apabila kota daripada masing-masing kota itu juga memiliki aktivitas tersendiri. Yang kalau kita dengar ya salah satu contohnya Jakarta ya, mungkin mereka akan melakukan penutupan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin yang itu juga akan menjadi daya tarik sendiri untuk dan akan menjadi benefit bagi hotel-hotel yang berada di sekitar sana untuk mendapatkan reservasi yang cukup menarik nanti di sana Mas. Gitu. Jadi selain hotel-hotel yang memiliki paket, kota-kota masing-masing daerah itu atau kota itu juga tentu pasti memiliki berbagai daya tarik tersendiri yang bisa menjadi satu kesatuan paket yang diberikan informasi kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Ya, kerjasama dengan pengelola lokasi wisata juga apakah sudah dilakukan? Kemudian koordinasi ataupun kerjasama dengan pemilik usaha transportasi atau penyewaan kendaraan juga apakah ini menjadi salah satu benefit juga yang ditawarkan kepada konsumen begitu? Nah tentu kalau kita bicara paket itu nanti dari tour operator atau travel agent mereka tentu juga memiliki penawaran khusus ya. Tapi kalau dari sisi kita bicara hotel, nah hotel itu biasanya kan kita menghadapi berbagai macam konsumen. Nah konsumen itu ada yang kalau di saat ini kita mengenal contoh lah misalnya di taman di puncak ya, taman safari. Rata-rata kan mereka membeli paket, tidak berbentuk paket ya Mas. Jadi hotel tersendiri, aktivitasnya tersendiri. Jadi tergantung pilihannya. Namun tidak tertutup kemungkinan kan kita di dalam industri pariwisata ini kan ada ekosistem usaha yang cukup besar.
Nah tentu ada juga yang mungkin membutuhkan penjualan yang paket termasuk hotel dan aktivitas yang akan mereka lakukan itu Ya, tentu terbuka kemungkinannya. Apalagi kalau kita bicara destinasi seperti di Bali, ya kan, terus belum juga di apa namanya kalau yang kita ini juga Kota Batu di Malang, itu juga mereka kan ada berbagai aktivitas yang cukup banyak yang biasanya dibeli dalam bentuk paket, Mas. oke. Seperti itu. Nah, Pak Maulana, lantas berapa sih total target dari okupansi hotel di libur Nataru tahun ini? Seperti biasanya Mas, kita tentu berharap dari apa namanya akhir tahun itu peningkatan yang kita harapkan dari biasanya itu tentu antara 10 sampai 15% tuh minimal. Tapi harapan kita juga sebenarnya adalah berapa lama okupansi itu bertahan, peningkatan itu yang paling penting sebenarnya. Dan Betul, tadi iya. dijabarkan ya, mulai mereka berangkat itu sebenarnya udah dari tanggal 22 Desember. Oke, Kita berharap memang benar-benar di masa 23 Desember atau 22 Desember itu sampai ke tanggal 1 malam itu peningkatan okupansi itu terjadi. Itu harapan kita sebenarnya. Jadi bukan hanya peningkatannya ya. dalam 1 hari, tapi sepanjang rentang 22 sampai tanggal 1 Januari untuk paling tidak okupansi itu mulai meningkat. Jadi umumnya sebelum COVID itu kan kita hotel itu mulai terjadi penurunan itu dimulai di tanggal 2, tapi okupansinya tetap tinggi dan sampai habis masa minggu pertama Januari itu baru terjadi okupansi kembali normal lagi. Oke, itu dia beragam persiapan sudah dilakukan, paket-paket juga sudah disampaikan juga kepada publik dan bagaimana kerjasama dengan sejumlah pihak begitu dan harapan tadi koordinasi kaitannya dengan angkutan udara terutama dari tiket pesawat ini memang masih menjadi PR tersendiri. Lantas bagaimana Anda melihat prospek industri hotel dan restoran di tahun 2024 mendatang ini Pak Maulana? Ya, tahun 2024 merupakan tantangan yang berbeda ya nanti di 2023. Tadi saya sampaikan bahwa secara okupansi rate nasional mungkin kita sudah bisa kembali recovery, kita bisa nyatakan recovery. Namun tantangan yang paling terbesar itu adalah bagaimana mengembalikan apa namanya average room rate itu bisa kembali seperti tahun 2019. Jadi itu yang menjadi PR karena masih banyak kalau kita lihat rata-rata tadi penyebaran okupansi itu tidak secara merata diterima oleh setiap provinsi tidak seperti di masa 2019. Jadi Oke, terfokus hanya kepada di Kalimantan khususnya dari karena IKN dan Pulau Jawa. Kenapa saya katakan IKN atau Pulau Jawa? Karena memang faktanya kontribusi okupansi itu yang terbesar adalah dari kegiatan pemerintah. Sehingga di mana fokus kegiatan pemerintah itulah yang menjadi penyebaran okupansinya menjadi meningkat. Nah, kita masih berharap tahun depan itu pemerintah melakukan kegiatannya secara merata di nasional. Ini yang menjadi tantangan kita ya. tahun 2024 sehingga recovery okupansi itu juga terjadi di berbagai daerah secara nasional, tidak hanya terfokus di daerah-daerah tertentu saja. Demikian. Baik, itu dia recovery memang yang diharapkan bisa segera pulih begitu ya setelah apalagi kita sempat dihantam pandemi COVID-19 dan semoga tahun 2024 mendatang akan lebih smooth lagi begitu ya untuk industri hotel dan restoran di tanah air. Pak Maulana, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Maulana. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.